Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit tentang sikap dalam literatur psikologi sosial. Sikap menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Calhoun dan Eccleston. Sikap yaitu keyakinan dan perasaan yang melekat tentang objek tertentu dan kecenderungan untuk bertindak. Yang kedua menurut Sarwono, kesiapan seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Dan yang ketiga itu menurut Baron and Byrne, sikap sebagai penilaian subjektif seseorang terhadap suatu objek. Maka dapat kita simpulkan bahwa sikap merupakan hal yang penting karena berisi pandangan, perasaan, dan kecenderungan kita bertindak terhadap objek sikap. Dan yang berikutnya, sikap terdiri atas 3 komponen, yaitu komponen kognitif, afektif, dan konatif. Komponen kognitif berupa keyakinan seseorang, behavior, belief, dan group belief. Dan yang kedua itu komponen afektif, menyangkut aspek emosional. Dan yang ketiga komponen konatif, merupakan aspek kecenderungan bertindak sesuai dengan sikapnya. Sikap sosial terbentuk oleh adanya interaksi sosial. Dalam interaksi sosial itu, individu membentuk pola sikap tertentu terhadap objek psikologis yang dihadapinya. Berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap itu diantara lain pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, lembaga pendidikan, dan faktor emosi dalam diri individu. Menurut Fishbein dan Eisen, terdapat 2 aspek pokok dalam hubungan antara sikap dengan perilaku. Yang pertama, aspek keyakinan terhadap perilaku. Keyakinan terhadap perilaku merupakan keyakinan individu bahwa menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu akan menghasilkan akibat-akibat atau hasil-hasil tertentu. Dan yang kedua, aspek evaluasi akibat perilaku. Evaluasi akan akibat perilaku merupakan penilaian yang diberikan oleh individu terhadap tiap akibat atau hasil yang dapat diperoleh apabila menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu. Contoh sikap dalam komponen kognitif, kita cenderung akan bersikap sama dengan orang yang kita percayai atau orang yang berada di ruang lingkup tempat kita berkembang. Dalam hal ini, kita akan bersikap sama dengan orang yang kita yakini seperti orang tua, teman, ataupun guru. Contoh sikap dalam komponen afektif yaitu jika teman kita bersikap baik, maka kita akan merespon dengan baik pula. Sebaliknya, jika teman kita bersikap buruk, maka respon kita terhadap teman kita juga akan buruk karena dorongan emosional yang ada dalam diri kita. Contoh dalam komponen konatif, apabila ada orang yang dikucilkan dan kita menganggap itu adalah perbuatan yang salah dan perilaku yang buruk, maka kita akan bersikap sesuai dengan kepercayaan yang ada dalam diri kita sendiri. Kita akan bersikap baik terhadap orang yang dikucilkan tersebut karena kita cenderung berperilaku sesuai dengan kepercayaan dan perasaan kita sendiri. Maka dalam hal ini terbentuklah sikap individual.